untuk menjabat sebagai seorang ketua itu bukan pilihan dari bukan pilihan. Iya. Tapi sudah menjadi sudah pilihan rekanita semua yang udah jadi tanggung jawab dan jadi amanah konferensi saya untuk 1 periode ke depan. Kita itu jangan mencari jabatan. Iya. Betul, jangan mencari jabatan, tapi ketika misalnya kita dipasrahi, ya kita harus siap. Iya. Kita harus siap, tidak boleh mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam channel PAC GB Ansor Wonotunggal. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol panjang bersama Ketua PAC Ibnu dan Ansor, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa karena perempuan. Kemarin laki-laki semua, hari ini kita kedatangan cewek, Ketua PAC IPPNU Kecamatan Wonotunggal, ada Mbak Riza. Oke, sehat Mbak Riza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Riza tentang pengalaman-pengalamannya, tentang kepribadiannya, tentang dulu masa kecilnya seperti apa, supaya kita bisa kenal lebih dekat dan juga bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari orang-orang sukses. Oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Mbak Riza. Mbak Riza asalnya dari Wonotunggal? Iya, asli Wonotunggal. Asli Wonotunggal, berarti dari kecil di Wonotunggal ya sekolahnya? Iya, SD Wonotunggal, SMP Wonotunggal, SMA-nya di Batang, kuliahnya ini di Pekalongan. Oke. SMA-nya SMA? 1 Batang. SMA 1 Batang. Ya. SMA Semansa, panggilannya apa? Semantang. Oh, Semantang. Ya. Kalau Semansa Pekalongan ya? Pekalongan. Oke. Dan jarang orang yang bisa masuk ke SMA 1 kabupaten itu seleksinya susah. Nah, ini berarti termasuk orang-orang yang pilihan yang bisa masuk ke sana. Dulu ceritanya gimana bisa langsung masuk ke SMA 1 Batang itu? Ya, cuman mengandalkan nilai hasil ujian nasional aja sih dan kepercayaan diri, ya udah masuk. Wih, mantul. Berarti nilainya bagus-bagus ujiannya? Ya, lumayan. Lumayan. Tetap masih ada yang lebih tinggi. Oh, tapi kan bisa masuk ke SMA 1 itu luar biasa. Tapi ada seleksi masuk tes gitu nggak? Atau udah murni dari nilai ujian? Nilai, kalau jalur yang saya kan jalur nilai ujiannya hanya itu, nanti tesnya paling pas penjurusan saja. Oh gitu. Masuknya di jurusan apa? IPA. IPA. Nah, biasanya kalau SMA 1 itu ada IPS-nya juga? Ada IPS. Apa jurusannya di situ? IPA sama IPS. IPA sama IPS, ya. Nggak ada yang keterampilan atau yang lain gitu, nggak ada? Tidak. Oh, dan kebanyakan memang orang-orang pinter tuh katanya masuknya di IPA. Katanya begitu. Dan di beberapa sekolah-sekolah yang lain di Pekalongan itu banyak yang masuknya di IPA. Kalau cara pergaulannya itu dia lebih gaul bersama orang-orang pinter lah, kira-kira begitu. Nah, di SMA 1 nih itu tahun berapa? Masuk 2015, keluar 2018 berarti. Oh, baru kemarin ya. Oh, tapi udah 3 tahun yang lalu ya. 2018 lulus SMA. Setelah lulus SMA berarti dilaju ya dari Wonotunggal ke sana. Oke. Kemudian setelah lulus 2018 langsung masuk kuliah. Ke kuliah ke IAIN Pekalongan. Iya, betul. Oh, IAIN Pekalongan. Bapak dosen. Aduh. Jurusan apa di sana? PAI. PAI, tapi kayaknya enggak pernah bertemu saya di sana ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Karena saya banyakkan di jurusan PIAUD. Pendidikan Islam Anak Usia Dini, meskipun kalau di semester-semester gasal ya kadang dapat jadwal di PAI, kadang PGMI, kadang di PBA, tapi kita tidak pernah bertemu, baru bertemu di sini. Berarti masuk ke IAIN Pekalongan itu memang dari SMA sudah memimpikan pengen kuliah di IAIN Pekalongan atau gimana? Awalnya itu kan saya anak IPA, tapi setelah saya perjalanan IPA, kok sepertinya passion saya itu bukan di IPA, malah saya nilainya itu yang di sosum, di IPS, bahasa, sejarah itu malah kayak tertarik banget, punya effort sendiri. Oh, malah nilainya yang bagus itu di situ, di malah IPS-nya. kelemahannya di matematika
standar lah. Ya jadi terus saya pas itu masuk punya keinginan ingin masuk ambil hubungan internasional awalnya. Hubungan internasional di mana? Sebenarnya kampusnya itu terserah ya, yang penting saya masuk jurusan ini. Cuman ketika saya SNMPTN, kan kalau SNMPTN karena saya IPA, jadi saya terpaksa harus masuknya yang jalur Saintek. Kalau sedangkan hubungan internasional itu jalurnya Soshum. Jadi kalau saya masuk dapat berkesempatan untuk jajal itu SNMPTN. Cuman pada saat itu saya ngambilnya karena saya emang nggak ada passion apa-apa di bidang Saintek, bingung nih ngambil jurusan apa. Satu-satunya yang ketemu itu dulu apa ya? Pengembangan ilmu pengembangan masyarakat. Pokoknya di IPB itu agak ke IPS-IPS-an. Makanya saya memutuskan, ya wis lah mungkin ini sing lumayan cocok buat diri saya. Tapi Sebentar. Tadi kan keinginan awal masuknya di hubungan internasional. Tapi kan itu Soshum. Sedangkan kalau saya lintas jurusan dari IPA, itu nilai saya nggak terlalu tinggi, jadi nggak berani. Otomatis milihnya yang Saintek. Saintek itu yang ada Saintek, tapi sebenarnya jurusannya kayak hampir mirip ke IPS-an itu di IPB. Saya ngambil IPB. Pas SNM tapi gagal. Itu gagal. Berarti kan tujuan awal hubungan internasional. Pengennya. Ini kemudian gagal. Belum usaha itu. Belum usaha. Kemudian yang kedua di Sainteknya. Iya, soalnya kan kalau SNM kan pakai nilai rapot. Itu memanfaatkan nilainya nggak terlalu tinggi banget. Kalau misalnya lintas jurusan nanti kayak diakumulasikannya itu akan turun lah. Kalau pokoknya turun. Jadi ya udah nyari yang jurusan agak ke IPS-IPS-an. Di IPB itu jurusan pengembang pokoknya saya lupa, sudah move on soalnya. Tapi sudah pernah mencoba mendaftar di IPB? Sudah sampai pengumuman saya gagal. Oh, sudah. Berarti sudah mendaftar di sana. Kemudian menggunakan nilai rapot, kemudian keluarlah pengumuman dan ternyata belum berhasil. Iya, itu patah hati pertama saya. Patah hati bersama. Bukan patah hati karena cowok ya? Enggak, patah hati pertama saya yaitu tolak. Terus saya mencoba ini hubungan internasional yang saya pakainya SBM. Saya dari awal kuliah SMA 3 tahun belajarnya IPA, Saintek, eksak. Terus tiba-tiba saya kalau mau meraih mimpi saya itu belajarnya berarti otomatis ganti Soshum. Jadi selama berapa bulan ya jarak dari SNM ke SBM, pokoknya jarak bulan itu saya mulai mempelajari mata pelajaran dari anak Soshum IPS. Sebentar, itu mulai mendaftar ke sana kemari itu berarti waktu masih kelas 3? Kelas 3. Di akhir-akhir menjelang ujian barangkali ya? Iya. Terus? Jadi mempelajari pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 dari waktu beberapa bulan IPS, karena saya benar-benar dari IPA langsung pindah ke IPS. Semalam gitu ya? Ya emang itu masa-masa tidurnya SKS. ya pokoknya berantakan hidupnya seperti. Tapi alhamdulillah ya ketolak lagi, nggak berhasil. Itu di mana? Undip kalau tidak salah. Saya sampai udah melupakan. Iya. IPB gagal, Undip. Oke, Undip gagal lagi. Iya, pokoknya sebenarnya beberapa kali saya mengalami mengikuti ujian. Mengikuti ujian tuh banyak sebenarnya sudah saya ikuti, dari ujian mengandalkan nilai rapot, ujian SBM, mengandalkan nilai ujian mandiri beberapa kali, dan mungkin bukan jalan saya atau seperti apa, ya gagal. Ya pada saat itu memang sempat terpuruk, kayak down gitu ya. Down sekali, itu benar-benar patah hati saya. Yang pertama sih yang separuh jiwaku pergi. Mungkin sama sekali-kali gagal itu rasanya kayak bilang pas ditanya orang tua gimana hasilnya, kayak udah nggak sanggup pengen ngomong gitu. Nah terus ya sampai akhirnya saya pas ujian mandiri, berarti saya di IAIN itu ikutnya ujian mandiri karena masih buka ujian mandiri, terus ya. Oh berarti kan kalau di IAIN Pekalongan kan itu juga banyak jalur masuknya. Dan terakhir itu
terus kalau sudah mendekati batas-batas akhir mau masuk perkuliahan itu akhirnya jalur mandiri yang dibuka kan? Iya. Berarti IAIN Pekalongan masuknya lewat jalur mandiri. Di jalur mandiri. Dan alhamdulillah bisa Lolos. keterima gitu ya. Keterima. Ya, karena meskipun di IAIN Pekalongan jalur mandiri itu juga susah masuknya juga karena kuotanya itu paling berapa? Nggak banyak, nggak sampai 30% lah karena yang sebagian besar tuh udah diambil lewat jalur-jalur yang sebelumnya, ada bidik misi, ada SBM PTN dan lain sebagainya. Mandiri itu tinggal yang sisa-sisa aja dan banyak yang tidak bisa lolos juga ke IAIN Pekalongan akhirnya masuk ke kampus-kampus yang swasta. Dan Mbak Riza waktu itu bisa masuk alhamdulillah ya. Sempat kurang yakin sih soalnya saya kan SD, SMP, SMA itu kan negeri semua yang nggak berbasic agama. Ini saya bisa lolos nggak ya? Soalnya bahasa Arab saja saya di SD, SMP, SMA mana ada bahasa Arab. Ya, kalau mandiri itu kan ada tesnya. Iya. Tesnya apa aja kemarin Tesnya, dulu? Ya tes tertulis, ada tes BTK, terus ada tes wawancara, praktik ya semacam itulah. Dan alhamdulillah lolos semua. Jurusannya memang dari awal pilihan satunya jurusan PAI. Iya, jurusan satunya PAI. Ya. Jurusan PAI itu pemirsa sekalian itu jurusan yang paling favorit di FTIK, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di samping itu masih ada banyak lagi jurusan-jurusan yang lainnya. Tetapi yang mahasiswanya yang paling banyak itu adalah DPAI, dan karena mahasiswanya paling banyak dan masuknya paling susah, maka itu memang jurusan yang favorit, masuknya paling susah di sana. Dan alhamdulillah Mbak Riza bisa masuk, jadi memang orang-orang pilihan yang bisa masuk ke sana itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masuk ke PAI nih tahun berapa? 2018 berarti. 2018, sekarang semester berapa? Semester 6. Oh, kuliah online ya? Online. Hari ini ada kuliah? Ada. Sampai jam berapa tadi? Jam berapa ya? Saya lupa jam Dosanya berapa. siapa dosanya? Pak. Tadi saya colek. Gak apa-apa. Kan kita masih pertemuan awal jadi agak-agak lupa sama dosanya. Aduh, ini jangan-jangan nanti saya dilupakan juga ya. Ini minggu ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Di perkuliahan masuk ke pertemuan yang ketiga. Oh, tadi itu pembekalan KKL, makanya kuliah saya skip. Pembekalan KKN. Apa Mas Akirin? ada di belakang ada Mas Akirin, ada Mas Salim sebagai production. Masuk ke IAIN di jurusan PAI. Oke, kuliahnya online. Tadi menggunakan media apa kuliahnya? Zoom. Pakai Zoom? Iya, Google Zoom Meet atau biasanya. Tadi soalnya kan kuliahnya di skip. Soalnya semester 6 kan pembekalan, jadi hanya absen terus. Tadi mengikuti KKL Zoom. Ya. Biasanya Google Meet. Dari kampus itu memang sebetulnya merekomendasikan untuk menggunakan e-learning. Pakai e-learning, kebanyakan pakai e-learning, tapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan Google Meet bisa, kemudian pakai Zoom juga bisa, dan yang paling mudah pakainya WA Group. Teman memang kurang maksimal ya. Kalau dari pandangan saya kan sebagai pengajar gitu ya, saya merasakan kuliah online ini kurang maksimal sebetulnya. Banyak pesan-pesan yang tidak bisa tersampaikan secara langsung oleh mahasiswa. Cuman kalau dari pandangan mahasiswa sendiri gimana? Ya, seperti yang dikatakan Bapak dosen, mahasiswa pun merasa kurang maksimal. Ya biasa sih, semua itu ada plus minusnya. Kita bisa disambi sama pekerjaan lain, tapi ya untuk penyerapan ilmunya tetap tidak bisa semaksimal ketika kita tatap muka. Ya, betul. Ketika misalnya kita kuliah pakai Meet, Google Meet nih, dan memang kebanyakan mahasiswa itu banyak yang tinggalnya di daerah. Di daerah itu kan kita tahu susah sinyal ya. Susah sinyal, mau masuknya susah, kadang-kadang sudah masuk mental lagi, dan satu kelas misalnya ada 40 mahasiswa, dan yang bisa masuk itu paling 60-70% nggak bisa semuanya. Maka repotnya di sana, banyak pesan-pesan yang tidak bisa tersampaikan karena kuliah online itu. Berarti kan dari semester kemarin ya online? Ya, berarti udah hampir 3 semester ini ya. Dari mahasiswa sebetulnya seneng nggak sih kuliah online? Ya enggak lah. Apalagi boros kuota subsidi ada 10 lumayan daripada tidak.
Jadi ini belum turun. Berarti kan ini sudah 3 semester kuliah online. Berarti kan dulu, tapi untung sudah pernah merasakan kuliah secara langsung, tatap muka. Kan yang sekarang masuk tahun 2020 sama yang 2021 besok ini kuliahnya kan online semua. Iya. Kita ada mahasiswa dari Papua juga ada, kemarin dari NTB juga ada, dari Jakarta juga ada, dan mereka bahkan belum pernah ke Pekalongan. Kuliahnya dari sana, kuliahnya di Yan Pekalongan, tapi dia online-nya dari Papua coba. Wah, luar biasa. Jadi jarak itu semakin tidak berarti, meskipun ya itu tadi kurang begitu maksimal gitu ya pembelajarannya. Oke, ini berarti masuk semester 6. Semester 6. Oke, kita masuk ke ini nih. Karena Mbak Riza ini adalah ketua organisasi IPPNU, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang keorganisasian. Mulai aktif di organisasi di sekolah dulu nih. Dari SMP, SMA atau mulai di perkuliahan? Dari SMP sih ikut organisasi. SMP? Iya. Apa di SMP? Kalau SMA ikut semua sepertinya ya. Karena kalau SMP itu bedanya itu kayaknya yang ngurusin semua organisasi ya hanya anak-anak itu saja gitu ya. OSIS ya? OSIS ikut, Pramuka ikut, PMR ikut. Oh ya, kalau SMP itu kan ada OSIS, ada Pramuka, ada PMR. Iya. Oke, kemudian menjabat sebagai apa? Kalau di OSIS dulu sebagai, karena OSIS pernah kelas 7 ikut, terus kelas 8 itu jadi sekretaris. Di Pramuka jadi apa ya, wakil kalau nggak salah. PMR itu ya nggak sampai ada, PMR nggak terlalu aktif sih sebenarnya, cuma ikut-ikut. Itu SMP. Kalau SMA, yang SMA-nya? SMA ikut Pramuka juga, masih ikut Pramuka. Pramuka sudah menjiwai kepramukaan gitu ya? Sebagai koordinator bidang Giatpram, kegiatan kepramukaan, terus ikut Rohis sebagai anggota bidang syiar, apalagi ya kalau di SMA. Rohis itu yang tentang keagamaan? Iya, keagamaan. Singkatan dari apa Rohis itu? Rohani Islam. Tapi kalau di SMA Islam. saya namanya mental spiritual. Oh, mental spiritual. Iya. Oke. Kalau Ibnu tuh tidak masuk di sekolah-sekolah ya? Ya, kalau Ibnu kan masuknya di lembaga ma'arif, karena saya sekolahnya di negeri-negeri, jadi tidak ada di negeri nggak ada Ibnunya. Oke, tapi masuk di situ. Kalau jabatan di organisasi di SMA? SMA itu sebagai itu tadi koordinator bidang kegiatan di Pramuka, terus anggota bidang syiar. Si ikut itu sama apa ya? Itu di SMA ya. Kemudian di perkuliahan? Perkuliahan malah saya tidak ikut organisasi. Karena sudah kecemplung di IPPNU di sini ya? Ya, karena ya mungkin sebagian diri saya mengatakan saya tidak ikut organisasi karena di IPNU, sebagian lagi saya ikut IPNU karena tidak ikut organisasi di kuliah. Oh gitu. Jadi separuh lah alasannya. Ya nggak apa-apa, supaya bisa membagi waktu. Yang penting kalau bisa total di sini ya itu bagus. Kecuali kalau di IPPN itu tidak total, kemudian di sana juga tidak ikut, lah itu yang eman-eman, sia-sia waktunya. Jadi di IPPNU ini mulai aktif di IPNU sejak kapan? 2015 itu mulai gabung IPPNU. 2015 berarti masih SMA? SMP? Iya, malah SMP. Oh. Belum lulus SMP. Di tingkat ranting ya? Iya, ranting. Mulai masuk ke PAC-nya dari kapan? PAC periodenya Mbak Silia 2016 berarti 2016. 2016 sekarang 2021 udah 5 tahun ya. Berarti berapa periode tuh? 3 periode? 3 periode ini berarti nanti saya selesai 3 periode. Berarti periodenya Mbak Siliana, Mbak Harisma, nanti periode saya. Yang kemarin Mbak Karisma. Oke, nanti tunggu episode yang berikutnya, kita akan wawancara dengan Mbak Karisma. Seperti apa sosoknya, kita tunggu saja. Jadi begitu, setelah masuk ke IPPNU dari 2015 sampai sekarang, itu kan tidak langsung tiba-tiba langsung menjadi ketua dong. Dulu jadi apa dulu nih di IPPNU? Di ranting itu saya menjabat pertama itu ikut di Departemen Pengkaderan.
2 tahun itu di ranting. Iya, 15-17 berarti 15-17 di ranting pengkaderan. Terus di 17-19 di ranting jabat sebagai bendahara. Terus 1921 berarti ini saya itu sebenarnya masih anggota di ranting. Itu saya menjabat sebagai wakil ketua 3 kalau tidak salah. Di ranting. Iya, itu di ranting. Ini double jabatan berarti gajinya merono mrene ya. Di Jabang juga ini. Terus di PAC 2016-2018 itu anggota apa ya? Agak lupa sih sebenarnya, soalnya emang pada saat itu saya tidak terlalu aktif banget di PAC. Kalau di PAC itu kalau misalnya mengadakan kegiatan apa ya berpartisipasi, tapi kalau kayak terlalu betul, malah sebetulnya kegiatan-kegiatan yang lebih banyak itu kalau IPNU IPPN itu malah banyak di ranting. Karena di ranting itu kan pertemanan sudah kental ya, karena dari kecil selalu bersama terus, ada kegiatan ngaji, ada kegiatan apa bareng-bareng terus, sehingga rutinan apakah itu keliling musola, keliling rumah-rumah itu malah lebih banyak di ranting daripada di PAC-nya. Jadi baru mulai aktif ngikut ngurusin PAC itu berarti periode kemarin. Saya soalnya udah masuk PH periode kemarin sebagai wakil sekretaris. Dan ini periode sekarang langsung sebelumnya terpilih. Sebelumnya saya sebelum selesai ini periode kemarin itu kan udah masuk cabang di Departemen Kaderisasi. Cabang itu berarti tingkat kabupaten ya? Iya. Oke. Terus setelah itu ini pas konferensi kemarin kepilih sebagai ketua. Terpilih sebagai ketua itu secara aklamasi atau secara ada pemilihan langsung? Ada pemilihan. Ada berapa calon? Awalnya 3. Terus 2, karena yang 1 gugur, tidak memenuhi kriteria kan. Tidak memenuhi kriteria. Terus 2 tinggal itu terpilih saya. Kemudian 2 itu ada pemilihan. Ya, pertama bakal calon terus itu. Mendapatkan, kan ada 15 ranting ya? Tapi 1 ranting tidak hadir, jadi 14. 14. Mendapatkan berapa suara? Yang terakhir saya kepilih itu 12 suara. 12 suara, berarti ya hampir-hampir aklamasi lah ya. karena mayoritas memilih di antara 14 ada 12 yang terpilih. Kan luar biasa sekali, bisa dipercaya oleh ranting-ranting untuk memimpin di tingkat anak cabang. Ada ini enggak rahasianya apa kira-kira kok bisa rekan-rekan IPPNU ini dari 5-14 rating bisa 12 bisa terpaut hatinya untuk memilih Mbak Riza, itu kira-kira ada rahasia apa? Kalau boleh jujur ya, untuk menjabat sebagai seorang ketua itu bukan pilihan bukan pilihan. Ya. tapi sudah menjadi sudah pilihan rekanita semua yang udah jadi tanggung jawab dan jadi amanah konferensi saya untuk 1 periode ke depan. Ya sebenarnya tidak mencalonkan diri saya sebagai ketua itu. Betul. Karena di NU itu apakah itu di IPNU, apakah itu di Ansor atau kalau di NU-nya, kita itu jangan mencari jabatan. Betul, jangan mencari jabatan, tapi ketika misalnya kita dipasrahi, ya kita harus siap. Kita harus siap, tidak boleh mundur, gitu kira-kira. Itu prinsip-prinsip di NU itu begitu. Kalau kita ngoyo banget pengen jadi itu malah terlalu ambisius dan itu nggak bagus. Tapi kalau kita dipasrai ya kita harus siap. Yang penting tidak mencari jabatan, gitu nggih. Nah, yang saya ingin tahu itu kira-kira kenapa mereka itu bisa memilih Mbak Riza gitu. Kenapa ya? Menurut penerawangan Mbak Riza sendiri gimana kira-kira? Ya mungkin karena saya sudah aktif dari periode kemarin, kalau kegiatan juga mengikuti, ada ya mungkin karena seperti itu mungkin dipandang. Saya juga tidak tahu. Oke. Alhamdulillah lah ya bisa dipercaya sama rekan-rekan rekan-rekan kita di tingkat-tingkat ranting itu kan bukan suatu hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Nah, sekarang ada kegiatan apa nih di PNU? Karena ini saya masih awal, awal ini sebenarnya udah berkonferensi beberapa bulan, tapi ini yang paling terdekat
kita mau pelantikan dulu, belum sah. Oh, ini belum pelantikan, belum sama sah. dengan kemarin Mas Zarkoni. Iya, belum sah. Dari bulan apa dulu? Konferensi itu akhir November, 29 November. November, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Iya, 4 bulan. Ini gantung nih organisasi nih. Masih gantung. Mau ya kadang-kadang kalau belum dilantik itu susah, kita mau bertindak tapi belum dilantik, tapi nggak bertindak, wes harus ada yang diselesaikan kan begitu ya. Tapi sih sebelumnya saya udah koordinir sama masing-masing departemen, monggo silakan, emang kita belum pelantikan karena berbagai kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan, tolong kumpulkan ke departemen kalian membahas program-program kita ke depannya, ya kayak pra-raker gitulah. Nanti pas raker sesungguhnya kalian sudah punya rancangan program kerja selama 1 periode itu seperti apa, kita bahas bersama. Ya masih saya koordinir seperti itu. Kira-kira ada kegiatan apa nih 2 tahun ke depan? Mungkin yang belum yang berbeda dari periode-periode sebelumnya, karena kalau di periode sebelumnya itu kan yang namanya Makesta itu masih semua gabungan Makesta itu singkatan dari apa? Masa kesetiaan anggota. Kesetiaan anggota. Iya, jadi di IPNU itu ada namanya jenjang pengkaderan. Yes. Ada Makesta, Lakmut. Nah, ini kan biar pemirsa ini biar tahu tentang pengkaderan di IPNU itu seperti apa tahapan-tahapannya. Iya, ada. Tahapan yang pertama, jadi kalau anak-anak yang mau ikut ke IPNU berarti harus ikut Makesta dulu nih. Iya, ikut Makesta. Biasanya nginep. Iya, karena Makesta nginep. 1 malam paling ya? Iya, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Ya, ini Makesta itu kan gerbang awal untuk menjadi anggota IPPN. Jadi anggota IPPNU. resmi gitu ya? Ya, mereka nanti dibaiat menjadi anggota IPNU dan IPPNU di Makesta tersebut. Dikenalkan bagaimana IPNU dan IPPNU, dan bagaimana NU, dikenalkan bagaimana organisasi seperti apa. Itu ya di Makesta. Nah, nanti rencananya program kita karena emang dari peraturan dari cabang sendiri melarang untuk adanya Makesta Raya atau Makesta Gabungan. Jadi karena COVID. Ya bukan, karena emang peraturan dari atas-atasnya itu PDPRT atau apa saya lupa, Makesta tidak boleh dilaksanakan di secara gabungan atau diselenggarakan oleh PAC. Makesta harus dilaksanakan oleh ranting. Jika ranting tidak mampu, boleh secara gabungan. Jadi mungkin perbedaannya ya kita melaksanakan Makesta ini peranting atau Makesta itu malah justru tingkat ranting. Iya, karena memang anggotanya itu banyak di ranting. IPNU sampai PPNU beda dengan yang tingkat Ansor. Kalau Ansor itu kan namanya PKD sama di Kelatsar itu memang yang terendah yang mengadakan ya tingkat PAC mau nggak mau. Kalau tingkat ranting pesertanya nanti nggak ada. Paling 1-2, maka tingkatannya dari tingkat PAC yang mengadakan. Kalau ini tingkat ranting, berarti nanti dari PAC keliling dong ya? Iya. Narasumbernya yang diambilnya dari PAC? Enggak harus sih, kan ada materinya, ada materi wajib itu. Nah, materi biasanya ya dilihat siapa yang mumpuni dalam bidang itu, tidak harus dari PAC. Soalnya kalau ada materi tentang misalnya keaswajaan, ke-NU-an, belum tentu kan anak PAC sendiri menguasai bidang ke-NU-an, keaswajaan. Itu perlu tokoh-tokoh khusus untuk menjelaskan materi tersebut. Dan ini sahabat-sahabat di Ansor Banser udah siap semua nih. Nanti bisa. Oke, tapi sekarang sudah terlaksana itu belum? Belum pelantikan, jadi programnya belum ada pelantikan. Tapi kemarin sudah masuk masa COVID ini, sudah terlaksana belum? Kan harus nginep ya? Yang Makesta itu semasa COVID? Belum. Kita belum ada kegiatan apa-apa sebelum pelantikan ini, baru nanti. Bukan. Anda kan dari periode yang lalu sudah menjabat juga. Lah di kegiatan yang periode yang lalu itu ada Makesta juga. Ada Makestanya itu raya. Jadi semua ranting di Kecamatan Wonotunggal dan pelaksananya itu PAC sudah terlaksana. Udah. Dari periode sebelumnya. Tingkat dasar kan Makesta nih. Ada tingkat lanjutannya lagi nggak? Iya, adanya namanya Lakmut, latihan kader muda. Yang kemarin itu dilaksanakan? Itu saya itu, Pak. Saya itu ngawal Lakmut di PA Cirebon. Soalnya saya sebagai tim kaderisasi dari cabang, jadi kan ngawal di setiap PAC. Berarti Mbak Riza sudah pernah Lakmut? Alhamdulillah sudah, tahun 2017.
Lakmut itu singkatan dari apa? Latihan kader muda. Latihan kader muda. Jadi setelah kita menjadi anggota nih, sudah paham Ibnu, sudah mengikuti Makesta, ada pelatihannya namanya kader muda. Jadi di sana kita bukan lagi nanti dijadikan sebagai seorang anggota, kita udah latih menjadi seorang kader. Beda lagi kan tingkatan anggota ke kader. Seperti itu. Oh gitu. Berarti yang mengadakan dari tingkat PC atau PAC? PAC kalau Lakmut. Oh, kalau Lakmut PAC. Iya. Kemarin di Reban, berarti pesertanya dari PAC Reban, pesertanya dari semua dari Reban atau dari kecamatan yang lain? Karena itu haknya dari masing-masing PAC ya. Ada yang PAC memberikan kuota khusus untuk di luar PAC-nya atau hanya khusus untuk PAC itu sendiri. Kebetulan kemarin pas di Reban itu ada kuota tersendiri untuk dari PAC luar, jadi ada dari PAC Ngiringsing juga ada PAC Limpung. Dari Wonotunggal ada? Tidak ada, ya? Belum ada ya. Subah atau sama dari PAC Semarang, PC Semarang itu ada 2 orang yang ikut. Oh, ada berapa peserta kemarin? 41. Terus di PAC Wonotunggal ada rencana mau mengadakan itu? Jelas. Ada. Kapan kira-kira? Ya untuk kapannya belum, karena ya nanti kalau sudah Makesta, udah berapa Makesta. Karena kita kan harus menunggu izin juga dari PC ya. Iya, ya sebenarnya kalau dari PC sendiri itu monggo silakan mengadakan kegiatan asalkan dari kayak malah dari MWC-nya itu mengizinkan gitu. PC itu wis terserah dari otonomi daerahnya masing-masing. Oh gitu, ada otonomi begitu ya. Ya monggo, silakan. Beda dengan Ansor ya. Kalau Ansor itu memang kalau di PC lebih dominan. Kita mau mengadakan apa, kita harus izin ke PC terlebih dahulu. Nah, izin tetap izin, tapi PC lah itu. Yang penting daerahnya tidak ada masalah kalau di saat situasi seperti ini tidak ada masalah dengan entah itu MBC, entah itu Polsek ataupun apa, silakan. Ya. Karena kan pengkaderan itu harus tetap berjalan. Kemarin di Reban itu berarti nginep juga? Nginep saya 3 hari di Reban. Oh 3 hari. 3 hari di Reban, malamnya ngisi materi di PAC, bukan di Ranting Tulis. Terus paginya ke Ngiringsing. Oh udah di pemateri loh, ini gak sembarangan loh ya. Masih belajar. Ya, materinya tentang apa yang kemarin diberikan? Ke IPPN UAN. Ke IPPN UAN. Kalau yang awal itu kan ada tentang keaswajaan dulu ya. Itu ngawal tuh ya cuman ngawal kegiatan mengondisikan peserta, materinya beda lagi. Oke, jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan di IPNU IPPNU itu. Berarti itu gabung ya sama IPNU atau IPP semua? IPNU dan IPPNU. Oh gabung. Jadi kan ada tingkatan paling dasar adalah Makesta, kemudian yang kedua Lakmut. Ada lagi nggak tingkatan yang berikutnya? Ada Lakut. Lakut. Kebetulan saya belum pernah Lakut ya, karena Lakut itu apa? Latihan kader utama itu yang mengadakan cabang. Cuman dari periode siapa ya terakhir 2 periode ini sepertinya tidak salah, pokoknya cabang itu tidak mengadakan Lakut. Jadi dari Kabupaten Batang pun kalau dilihat kader-kader Lakut itu kayaknya sudah kebanyakan sudah alumni IPNU dan IPPNU karena sudah berapa tahun tidak ada Lakut. Jadi saya pun belum pernah Lakut ini. Nanti insya Allah kayaknya periode ini cabang. Ada yang tertinggi apa? Di atasnya Lakut masih ada lagi nggak? Sepertinya kalau di IPPNU sudah, dan kayaknya di peraturan yang baru IPNU itu ada namanya Laknas Pak, latihan bukan itu jenjang non formal. Itu jenjang formalnya. Udah kayaknya sampai Lakut. Sampai Lakut. Itu berarti yang mengadakan dari PC ya? Lakut iya, Lakut PC. Dari PC. Oke. Oh, ada satu lagi pengkaderan di Klatama. Apa itu miliknya CBPKPP. Pelatihan apa ya? Itu untuk keamanannya IPNU. Iya, CBP dan KPP. CBP KPP. Itu singkatan dari Korp Brigade Pembangunan. Ini harus tahu. Ketua harus tahu, saya todong. Korp Brigade Pembangunan itu CBP kan milik IPNU. CBP yang laki-laki ya IPNU. KPP yang cewek. Korp Pelajar Putri. Korp Pelajar Putri. Ya itu yang KPP. Saya juga belum pernah di Klatama ini.
Berarti itu kan kalau di Ansor namanya Banser. Ya, Banser. Kalau di IPNU namanya CBP KPP. Keamanannya CB dan KPP. Itu seragamnya kayak apa? Kayak pramuka itu kayaknya ya? Seragamnya warnanya hijau ada. Ada yang loreng itu? Yang oranye itu yang pakai kan lapangan. yang loreng? Tidak ada. Nggak ada yang loreng? Tidak ada. Yang coklat sama? Ada warna hijau sama itu oranye sama apa itu kombinasi oranye sama hitam kali ya? Berarti itu sering kali terjun saat kegiatan-kegiatan apa? Ya semua kegiatan kita selalu melibatkan karena CB dan KPP itu merupakan bagian dari IPNU dan IPPN, salah satu lembaga. Jadi selalu kita libatkan dalam setiap kegiatan. Juga ikut mengatur lalu lintas, kemudian kalau ada pengajian, kemudian ada Pak Yainya mengawal Pak Yai gitu juga ya. Ya termasuk ketika kemarin kita mengadakan acara berokah bersolawat, ya itu kan kita menghadirkan Abah Habib Lutfi bin Yahya dan juga Gus Miftah. Alhamdulillah beliau berdua bisa rawuh, dan kemarin kita menurunkan Banser itu satu kabupaten tuh Mbak. Banser yang protokoler itu satu kabupaten, kemudian Banser Satkoryon sekecamatan Tunggal dan juga CBP KPP kemarin sama Mas Apin ya. Iya, Mas Apin. Ketuanya sampai sekarang masih Mas Apin atau sudah? Kalau ganti? Kan tiap ganti ketua PAC pun ganti ketua itu. Kemarin Mas Apin sekarang udah ganti lagi. Sudah ganti. Sekarang Huda yang CBP. Mas Huda. Ya, terus yang KPP-nya Fitriana. Itu Oke, jadi kita harus bersinergi ya. Nanti ketika IPNU, IPPNU mengadakan suatu acara, ya nanti Ansor juga membantu, Banser membantu. Demikian juga ketika Ansor dan Banser ada hajatan, ada pengajian begitu ya, kita tentu membutuhkan bantuan juga dari IPNU sampai PPNU. Jadi kita harus bersinergi. Wah, kira-kira begitu. Oke, kira-kira begitu obrolan kita sore hari ini. Ini sepertinya waktunya udah panjang ya, setengah jam ada. Oke, jadi waktunya sudah panjang. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Riza yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Bagaimana tentang tahapan-tahapan di IPNU dan IPPNU, tingkat-tingkatannya seperti apa, sehingga dengan mengikuti tahapan-tahapan itu kita ber-NU itu ada jenjang pendidikannya, tidak asal masuk saja tetapi ada pendidikannya. Setelah IPNU nanti masuk ke Ansor, setelah di Ansor nanti masuknya ke NU-nya. Demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel PAC GP Ansor Wonotunggal biar kita selalu semangat, komen dan like juga. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.